Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alia Astami. Saya, Bu. Cici Asri Puja Kesuma. Hadir, Bu. Cindy Dwi Patika. Hadir, Bu. Citra Maulita Sari. Saya, Bu. Fauziah Nur. Hadir, Bu. Nur Indah Sapitri. Nur Indah Sapitri. Oh, enggak ada orangnya ya. Selanjutnya Nur Aisyah Pulungan. Saya, Bu. Nur Aisyah Pulungan. Ya. Rafikah Pebi. Saya, Bu. Dina Elvionita. Oh, enggak ada orangnya ini. Jaringan mungkin, Bu. Iya, mungkin ya jaringan dia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu apa? Relasi, Bu. Iya, tentang relasi ya. Nah, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat apa itu relasi? Alias Tami masih ingat Bu. apa itu relasi? Apa Citra? Hubungan. Iya, hubungan. Nah, relasi itu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Alias Tami masih ingat cara-cara menyatakan relasi? Ingat, Bu. Coba sebutkan. Cara menyatakan relasi itu bisa dengan diagram panah, bisa dengan diagram kartesius, juga dengan pasangan berurutan. Bagus, jawabannya bagus sekali ya. Cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, dengan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita dapat menjelaskan apa itu definisi fungsi. Yang kedua, menjelaskan tentang notasi fungsi, unsur-unsur fungsi, dan cara merumuskan fungsi. Nah, minggu lalu kan Ibu ada menyuruh anak-anak Ibu untuk membaca materi tentang fungsi. Nah, di sini sudah ada yang baca tentang materi fungsi? Apa sudah ada yang membaca materi tentang fungsi sebelumnya? Fauziah Nur?
Pausiah Nur, apa ada membaca materi tentang fungsi? Yang lainnya gimana? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Nah, menurut anak-anak Ibu, fungsi itu, pengertian fungsi itu apa? Siapa yang tahu? Fungsi itu apa? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan anggota suatu himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B, Bu. Iya, bagus. Nah, fungsi itu dapat kita sebut juga dia dengan pemetaan. Di mana kita dapat memetakan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen PPT. Udah nampak PPT-nya? Udah, Bu. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang materi fungsi. Lanjutan dari materi kita semalam yaitu relasi. Nah, yang pertama, fungsi itu dapat juga kita sebut dia dengan pemetaan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan itu relasi khusus yang memasangkan suatu anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, yang kedua, notasi fungsi. Nah, fungsi itu dapat kita notasikan dia dengan huruf kecil, misalnya huruf C, D, E, F, dan sebagainya. Nah, dalam notasi itu bisa kita tuliskan dia Fx memetakan Y, maka Y itu sama dengan Fx. Banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus, di mana jika anggota himpunan adalah banyaknya A dan B adalah banyaknya B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A itu adalah NA pangkat NB. Selanjutnya, nah kenapa di sini dia bisa dikatakan bukan fungsi? Nah yang pertama ini dikatakan dia bukan fungsi karena pada himpunan A ini dia memiliki dua pasang ke himpunan B, sedangkan tadi kan pengertian fungsi itu dia memiliki satu pasang satu ke satu antara himpunan A ke himpunan B. Nah, yang kedua ini bukan fungsi yang kedua ini, dia dikatakan bukan fungsi karena di himpunan A-nya itu dia ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, sedangkan yang pertama, yang ini, bisa kita sebutkan fungsi karena dia di anggota himpunan A-nya itu, semuanya itu memiliki pasangan dan hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. Selanjutnya, unsur-unsur fungsi. Nah, di sini di himpunan A itu ada Tina, Siti, Nana. Dan jika himpunan A ini kita petakan dia ke himpunan B, maka ini himpunan A ini kita sebut dia dengan daerah asal atau daerah domain. Nah, sedangkan himpunan B yang jadi pemetaan dari himpunan A itu kita sebut dia menjadi daerah kawan atau daerah kodomain, di mana himpunan B-nya ini beranggotakan renang, nyanyi, tari, voli, dan melukis. Nah, sedangkan daerah hasilnya itu kita sebut dia di sini itu hubungan atau pasangan
pasangan dari himpunan A yang ada di B. Itulah dia daerah hasil. Di mana di sini Tina kan pasangannya tari. Siti renang, Nana melukis. Nah, daerah hasilnya itu dia renang, tari, dan melukis. Inilah dia yang disebut dengan daerah hasil. Nah, selanjutnya jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang pertama itu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu itu bisa dikatakan jika fungsi F jika satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Bisa kita notasikan FA sama dengan FB memetakan A itu sama dengan B. Nah, di sini kan ada himpunan A. Himpunan A itu beranggotakan Tina, Siti, dan Nana. Sedangkan himpunan B itu beranggotakan bakso, pempek, siomay, batagor, dan kue tiaw. Nah, di sini kan Tina suka makanan pempek, Siti suka makanan kue tiaw, Nana suka makanan bakso. Nah, di sini kan kita dapat melihat bahwasanya himpunan A ini hanya memiliki satu bayangan atau satu pasangan ke himpunan B. Di mana Tina ini hanya menyukai satu makanan, yaitu pempek. Begitu juga Siti dan Nana. Nah, ini dapat kita katakan dia menjadi fungsi satu-satu. Nah, di sampingnya itu kan dia ada contoh bukan fungsi satu-satu. Kenapa bisa dia bukan fungsi satu-satu? Nah, bisa kita lihat. Di sini kan himpunan A-nya itu beranggotakan Tina, Siti, dan Nana. Sedangkan himpunan B-nya itu beranggotakan bakso, pempek, siomay, batagor, dan kue tiaw. Nah, di sini Tina menyukai pempek, Siti menyukai pempek, dan Nana menyukai batagor. Kenapa bisa dia dikatakan bukan fungsi satu-satu? Karena di himpunan B itu, yang menyukai pempek itu ada dua anggota dari himpunan A. Sedangkan tadi yang dikatakan dengan fungsi satu-satu itu, tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Makanya dikatakan dia bukan fungsi satu-satu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya jenis-jenis fungsi yang kedua. Nah, jenis fungsi yang kedua itu ada fungsi surjektif atau fungsi pada. Nah, dikatakan pada atau surjektif itu jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, di fungsi pada ini, di setiap anggota himpunan A boleh memilih dua bayangan atau dua pasangan di himpunan B. Nah, seperti contohnya itu kan himpunan A-nya itu beranggotakan Maya, Siti, Yuli, dan Betty. Sedangkan di himpunan B itu beranggotakan nasi goreng, pempek, dan pecel. Nah, di sini Maya menyukai nasi goreng, Siti menyukai pecel, Yuli menyukai pempek, dan Betty menyukai nasi goreng. Nah, di sini kan nasi goreng disukai oleh dua orang, yaitu Maya dan Betty. Nah, inilah yang dikatakan dia fungsi pada. Nah, di sini kan ada contoh yang bukan fungsi pada. Kok bisa dia ini bukan contoh fungsi pada? Sedangkan di sini kan dia ada nasi goreng disukai oleh dua orang, pempek juga disukai dua orang. Nah, kenapa bisa dia bukan merupakan fungsi pada atau fungsi surjektif? Nah, di sini di himpunan B-nya itu kan dapat dilihat pecel. Pecel itu kan tidak ada pasangannya. Tidak ada yang menyukai. Nah, oleh karena itulah dia tidak merupakan fungsi pada. Karena kan tadi dikatakan fungsi surjektif itu jika setiap elemen himpunan B merupakan
Oke, kita jenis fungsi yang ketiga. Nah, jenis fungsi yang ketiga itu fungsi bijektif. Dikatakan bijektif itu bila setiap anggota B mempunyai tepat satu prabayangan di A. Nah, di sini kan ada himpunan A, di mana himpunan A-nya itu beranggotakan Martin, Sally, Yana, dan Bella. Sedangkan himpunan B beranggotakan Polly, renang, nonton, nyanyi. Nah, di sini syaratnya itu himpunan B-nya ini harus memiliki pasangan satu prabayangan di A. Nah, di sini kan kita lihat Martin menyukai nonton, Sally suka nyanyi, Yana suka Polly, sedangkan Bella suka renang. Nah, ini kan dia pasangannya cuma satu-satu. Dan setiap elemen di B ini hanya memiliki satu bayangan di A. Oleh karena itu, ini dikatakan dia fungsi bijektif. Nah, selanjutnya, cara merumuskan fungsi. Fx memetakan Y dan dapat dinyatakan dengan Fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis Fx sama dengan Y. Contoh-contoh, diketahui suatu fungsi Fx. Bentar ya. Nah, selanjutnya cara merumuskan fungsi. Fx memetakan Y dan dapat dinyatakan dengan Fx, maka rumus fungsi dapat ditulis Fx sama dengan Y. Contoh, diketahui suatu fungsi Fx sama dengan, memetakan X ditambah 3 dengan daerah asal fungsi X sehingga 1, X lebih besar 1, lebih kecil 6, X elemen anggota A. Yang pertama, tentukan rumus fungsi. Yang kedua, tentukan daerah asal fungsi. Dan yang ketiga itu tentukan daerah hasil fungsi. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, rumus fungsi. Nah, di soal kan kita sudah tahu rumus fungsinya itu ada Fx sama dengan X ditambah 3. Nah, di soal kan kita sudah tahu rumus fungsi itu ada Fx sama dengan X ditambah 3. Daerah asalnya itu X sehingga 1, X lebih besar 1, lebih kecil 6. X elemen anggota A. Maka lebih besar 1 itu kan dimulai dari 2, 3, 4, 5. Kenapa cuma sampai 5? Karena kan di sini X-nya lebih kecil dari 6. Nah, sedangkan daerah hasilnya itu Fx sama dengan X ditambah 3, di mana nilai X-nya ini kita ganti dia dengan nilai-nilai atau anggota dari daerah asal. Nah, yang pertama X sama dengan 2. Maka Fx sama dengan X-nya kita ganti jadi 2, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jika X-nya sama dengan 3, maka nilai Fx-nya itu sama dengan 6. Nah, jika X-nya itu 4, maka nilai Fx-nya itu 7, dan begitulah selanjutnya, di mana X-nya itu sama dengan 5, maka nilai Fx-nya itu sama dengan 8. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Enggak, Ada yang Bu. ingin ditanyakan dari materi kita? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Pausianur, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Alias Tamia, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ada, Ibu Bu. memiliki 3 soal latihan. Nah, Ibu harap kalian kerjakan 3 soal latihan ini sekarang. Ibu kasih waktunya 5 menit. Nanti Ibu akan tunjuk satu untuk menjelaskan dari ketiga soal ini. Ibu kasih waktunya 5 menit ya, dimulai sekarang. Baik, Bu. Siap, Sudah. waktunya sudah habis. Udah siap kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk soal yang pertama, Ibu minta kepada Rafika Febi. Ya, Bu. Silakan jawab untuk soal yang pertama. Soal nomor 1. Suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nilai dari f2 adalah, nah, jadi jawabannya untuk x sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai x tersebut ke dalam persamaan fx. Maka untuk fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, substitusikan nilai x sama dengan 2, f2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 1. Sehingga kita dapat hasilnya 2 dikali 4, 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1. Sehingga sama dengan 8 ditambah 6 tambah 1 sama dengan 15. Jadi untuk F2 itu sama dengan 15. Oke, bagus. Hasilnya 15 ya. Ada jawaban yang beda? Ada yang beda jawabannya dari Rafika? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2, Citra Maulitasari bisa jawab? Untuk soal nomor 2. Citra. Pausia Nur bisa jawab soal nomor 2. Pausia. Alia bisa jawab soal nomor 2, Alia. Bisa, Bu. Oh ya, silakan. Faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Maka himpunan A yaitu 1 dan 2. Dan himpunan B yaitu A, I, U, E, O. Jadi, NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 5. Banyak pemetaan dari A ke B adalah N dikali NB pangkat NA. Jadi, 5 pangkat 2 yaitu 25, Bu, hasilnya. Iya, bagus. Hasilnya 25 ya.
Nah, untuk soal nomor 3, ada yang bisa jawab? Pausianur bisa jawab? Citra? Cindi Dwi Patika bisa jawab? Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab, kita jawab sama-sama aja ya. Nah, jawaban dari soal nomor 3 itu, dia adalah bagian I. Kenapa bisa dia bagian I yang benar atau jawabannya bisa bagian I? Karena pemetaan dari A ke B itu merupakan anggota A ke satu anggota B, sehingga I ini termasuk pemetaan yang memasangkan setiap anggota A-nya itu ke satu anggota B, di mana hanya pada A saja, di mana setiap anggotaannya itu hanya berpasangan ke bagian B yang A saja. Nah, oleh karena itulah, sehingga jawabannya itu I. Nah, selain I ini, kan dia di situ kan ada dua anggota A yang berpasangan ke anggota B. Nah, maka dari situ itu tidak termasuk pemetaan. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta kepada Alia, apa yang dapat Alia simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi Bu, kesimpulannya yaitu yang pertama, fungsi itu dapat disebut juga dengan pemetaan. Yang kedua, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan anggota suatu himpunan A dengan tepat ke satu anggota himpunan B. Kemudian yang ketiga, notasi fungsi dapat dinyatakan dengan F memetakan. Oke, terima kasih kepada Alia yang telah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan LKS tentang materi fungsi ya. Nah, Ibu harap kalian mengulang pembelajaran di rumah, baik itu dari YouTube, dari buku-buku lain. Gak apa-apa, yang penting kalian mengulang pembelajaran agar lebih memahami pembelajaran. Nah, sebelum silakan pimpin doa. Ausianur. Oh, Pausianur nih. Alia, silakan pimpin lagi. Alia Astami. Iya, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Alia. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.